3 tahun yang lalu Infinity Flight mengupgrade penerbangannya yang tadinya cuma region, sekarang bisa global dan bisa menjangkau semua airport. Di situ juga ada fitur LNAV yang membuat kita kalau flight menjadi gak bakal kesasar karena akan mengikuti arah dari perencanaan penerbangan kita. Dan belum lama ini Infinity Flight juga kembali upgrade yang membuat Infinity Flight menjadi lebih real sebagai flight simulator, lebih kayak kerasa real saat kalian main pesawat beneran. Apakah dengan ini Infinity Flight akan menjadi flight simulator paling real atau best flight simulator di Android ataupun iOS? Mari kita bahas update Infinity Flight ini setelah bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Baru-baru ini, belum lama, Infinity Flight udah ada upgrade baru. Dan yang paling di highlight dari updatean ini itu adalah tentang Boeing 777-200 atau 300 gitu kan, 200 ya kayaknya ya. Yang which is itu adalah pesawat favorit gua gitu kan. Pesawat favorit gua nih udah mulai upgrade gitu kan. Nah, yang paling di highlight yang pertama itu suara engine-nya. Katanya sih suara engine-nya tuh jadi lebih smooth, lebih gak berisik lagi gitu kan. Tapi yang namanya pesawat ya gimana-mana suaranya berisik gitu kan. Gak mungkin berisik lah, bullshit gitu kalau gak berisik. Ya cuma katanya suaranya lebih gak terlalu berisik banget gitu kan. Suara mesinnya dari upgradean Boeing 77 ini. Kedua, bisa buka pintu, bisa dibuka pintunya. Yang ketiga, ada yang namanya fitur FNAF. Nah, kan kalau di penerbangan dunia nyata tuh segalanya tuh udah serba auto ya. Udah diatur lewat MMC atau Flight Computer Management. Flight Management Computer, salah gitu kan. Nah, terus juga kan ada yang namanya FNAF, ada yang namanya LNAV. Nah, di Infinity Flight tuh udah ada yang namanya LNAV. Terus masalah dan dia ini baru-baru ini juga ada FNAF. FNAF itu apa sih? Kalau LNAV itu jadi gini, kalau LNAV itu kan buat nyesuain peta jalur lo dengan peta yang udah lo rencanain waypoint-waypointnya. Nah, kalau FNAF ini untuk menyesuaikan ketinggian lo secara otomatis yang udah lo rencanain. Jadi di waypoint ini lo mau ketinggian berapa gitu. Ini mungkin terlalu teknis atau penjelasannya gak jelas gitu kan, tapi yaudahlah, ini cukup gua aja yang tahu ya. Tapi ngapain gua jelasin gitu kan. Ya pokoknya kayak gitulah fungsi FNAF lah. FNAF itu vertical navigation. Ya pokoknya untuk mengatur ketinggian, simpelnya sih untuk mengatur ketinggian lu secara otomatis gitu kan. Itu ada FNAF, itu semua pesawat. Dan mungkin ketiga adalah instrumennya bergerak gitu kan. Instrumennya udah mulai bergerak dan kokpitnya katanya udah kelihatan lebih modern gitu kan. Dengan jadi instrumen-instrumen kecilnya itu sekarang udah jadi nyatu gitu, udah satu instrumen kecil doang gitu. Ya kayak nunjukin ketinggian kayak macam primary flight display gitu ya. Instrumennya udah kelihatan lebih modern dan instrumennya udah bergerak. Sebenarnya itu ada di A350. Itu gua udah coba di A350, itu semua instrumennya bergerak dan wah, bagus banget deh. Ya kan? Nah, ternyata gue dengar dari teman-teman Infinity Flight kalau akibat upgradean ini itu sedikit ada mengalami isu di mana dia suka force close kebanyakan sih.
yang gue dengar. Cuma Infinity Flight udah upgrade supaya udah upgrade untuk memperbaiki isu tersebut. Nah, gue masih agak sungkan sih untuk main Infinity Flight gitu kan, membuang uang gue karena gue sebelumnya terakhir main Infinity Flight pakai HP Xiaomi Redmi 8A ini, gue menemukan sebuah isu yang membuat si Infinity Flight itu terasa agak useless, dimana di banyakan pesawat itu yoke-nya nggak berfungsi dan membuat Infinity Flight gua itu isu itu membuat Infinity Flight gua menjadi useless gitu kan. Nah, gua nggak tahu gitu ya kenapa isu tersebut terjadi. Cuma syukurnya sih isu tersebut gak membuat IF gue jadi Infinite Flight gue game yang udah gue beli itu jadi useless banget, karena di 2 pesawat dan which is itu pesawat otomat favorit gue di Boeing 787 9 dan Boeing 777-200 itu bisa dan gue masih sempat mainin, cuma di akhir-akhir udah gak bisa lagi, tetap error lagi gitu kan. Dan gue gak tahu kenapa isu gue ini terjadi di perangkat gue yang baru ini, Redmi 8A gitu kan. Apa karena itu prosesor? Kalau gue sih gue rasa prosesor enggak ya. Kalau prosesor ini masih terupdate loh ya, Snapdragon 439, meskipun bukan prosesor yang versi teratas, tapi kan prosesornya agak cukup jadul lah ya. Yang atau mungkin gue menyalahkannya di sini karena perangkatnya mungkin adalah RAM yang digunakan. RAM yang digunakan nih emang terlalu sempit ya, RAM 2GB per 2GB, makanya ya agak terasa sempit gitu. Makanya mungkin isu tersebut terjadi karena RAM-nya terlalu kecil. Nah di sini gua akan mencoba lagi apakah dengan updatean Infinity Flight terbaru ini plus updatean untuk menggunakan false close-nya, apakah isu tersebut udah berkurang, menghilang, atau isu tersebut tambah parah yang terjadi di perangkat gua. Oke, langsung aja gua akan beli Infinity Flight dan gua akan mencoba untuk memainkan Infinity Flight. Yuk. Oke guys, nih sekarang udah ya. Jadi gua baru aja tadi udah beli pulsa dan pulsanya udah keterima. Nih gua download dulu aplikasi Infinity Flight-nya ya. Oh ya, sorry juga kalau gua sekarang ini nggak pakai clip on supaya suaranya proper kayak tadi, karena gua agak males masak clip onnya, jadi ya pakai audio internal aja. Ini gua deketin suaranya jadi sedikit lebih bagus. Nah, ini kita nunggu nggak lama-lama, mungkin langsung aja kita cut ya. Gak pakai nunggu lama-lama ya, langsung cepet installnya gitu kan. Ini kita buka aja dan ya ubah dulu ke landscape ya. Oke, ini ubah dulu ke landscape. Lama banget nge-buffer aplikasinya. Siap. Ini pasti udah banyak yang harus di download deh, karena nih gue baru login lagi gitu kan. Ini kita udah nyampe ya. Ini kita login dulu pakai akun gua. Bentar ya, kita login dulu ya guys ya. Oke guys, ini udah balik lagi ya. Jadi ini kita udah beli aplikasinya nih. Kita ini akun terakhir gua ya. Nah, ini kita harus beli subscribe send dulu ya. Nah, ini di sini gua pakai 150.000 yang 129.000 aja ya. Buat sebulan rugi juga 6 bulan gitu kan, useless banget. Nah, ini gua pakai untuk membayar smartphone. Pasti kalian udah tahu ya, Google Play itu sekarang udah gak pakai kartu kredit juga, malah udah bisa pakai GoPay gitu kan, udah pakai pulsa. Cuma yang gua harus notice di sini adalah kalau kalian beli sesuatu jangan pas sama harganya, ntar gak keterima karena mungkin ada pajak-pajaknya gitu kan. Jadi kalian keluarkan lebih gitu kan. Ini gua pulsanya 150 gitu kan, harga aslinya 130 ya.
langganannya. Oke, udah jadi guys. Udah kebeli aplikasinya. Sekarang langsung aja kita coba updatean yang tadi gue bilang. Langsung aja, kuy. Oke guys, sebelumnya gue udah mencoba aplikasi Infinity Flight saat udah upgrade. Impresi pertama gue saat mencoba si Infinity Flight ini, itu kerasa banget aplikasinya nge-lag parah, kerasa kayak berat banget gitu ya. Untungnya itu masih bisa diringankan dengan kalian men-set frame rate atau grafiknya itu di paling rendah. Cuma itu cuma meringankan dan menghilangkan isu tersebut. Mungkin karena HP yang gua gunakan ini juga ya bukan HP menengah gaming atau emang HP yang bagus untuk gaming, karena HP yang gua gunakan ini ya HP entry level ya, jadi ya gak terlalu ini banget. Cuma gua emang ngerasa nikmat, dan kemarin saat gua pertama kali nyoba terbang nggak berhasil, ujung-ujungnya force close gitu kan. Gua juga masih dapat info kalau si IF ini emang masih ada force close tersebut. Mungkin agak boring kalau gue cuma ngomong-ngomong gini doang. Oke, langsung aja gue tunjukin ke kalian sekarang. Yuk. Oke, langsung aja. Nih kita masuk ke aplikasi Infinity Flight-nya. Beneran pindah di sini gitu. Ini sorry ya guys, view muka gue kecil tapi sedikit kelihatan aku kecilin aja biar nggak terlalu mengganggu banget gitu ya. Ini kita atur dulu. Tunggu koneksi dulu dan oke, ini kita ganti nomor penerbangannya di sini dulu. Oh ya, di sini kemarin pas ganti nomor penerbangan itu saat buat flight itu tuh nge-lag banget kalau di sini, makanya gue ganti nomor penerbangannya di sini aja, langsung di sini aja gitu. Ini alhamdulillah agak nge-lag ya, karena gue ganti nomor penerbangan. Nah, kali ini kan kita akan terbang ke Osaka dari Haneda ke Itami. Kita pakai nomor penerbangan real. Tadi yang gue lihat di flight radar nomor penerbangan realnya itu 113. Ini kita akan coba ya sebagai contoh. Dan ya ini kita set pesawat dulu. Ini 773 tadi sebelumnya gue coba 773. Ternyata 773 ternyata di upgrade ini yang benar-benar ke highlight itu cuma si Boeing 777-200ER nya doang. 773 masih memakai tampilan kokpit serta memakai ya yang serta masih lama semua sistemnya gitu. Sementara yang benar-benar ke highlight dari upgrade ini itu cuma Boeing 777-200ER doang. Benar-benar Boeing 777-200ER doang UI-nya gitu kan. Bukan UI apa sih? Tampilan kokpitnya gitu kan. Sebenarnya tampilan untuk kokpit 77300 dan 77200 itu masih sama ya dulunya. Sekarang udah berbeda, 77200 udah lebih modern. Apakah 77300 gitu? Kalau perlu sih harusnya ada itu ya, ada apa? Yang view rodanya gitu tuh lebih canggih sih kayaknya. Ini pesawat yang sapi cuma ini doang ya. Dua ini doang ya saat gua main Infinity Flight gitu kan. Pesawat yang sapi sebelum gua ini versi ini doang. Ini yang sapi gitu kan, yang lainnya nge-lag semua. Joknya tuh gak berfungsi semua gitu kan. Ini pakai 77200. Gua kan pengen terbang dari Jepang, jadi gua akan pakai Japan Airlines. Nah, ini kita ubah bandaranya juga. Ini gua mau terbang dari Haneda. Di sini kalian harus masukin airportnya itu pakai kode ICAO ya. Search aja kode ICAO dari suatu airport, misalnya Osaka Itami. Nah, di Wikipedia tuh ada kode ICAO dari airport bisa Soekarno Hatta, kode ICAO-nya apa. Ini gue masukin kode ICAO-nya Tokyo International. Gua domestik aja yang deket-deket dulu gitu kan. Wah, banyak banget nih. Gua pengen terbang dari mana ya? Ini
tampilan bandaranya tuh udah bagus banget ya di sini. Udah lebih kerasa nampilin bandaranya banget. Ini gua terbang aja dari sini. Domestik, emang gua domestik ya. Domestik dan ya di training saver. Kita tadi ada sih, di sana ada. Oh, Haneda udah gak ada. Ya, Haneda masih ada tuh. Sayang udah 2 kali gua record ketunda mulu gitu kan. Oke, ini udah bisa. Ini tadi sorry ngelag-nya lama banget. Tuh. Kalau kalian dengar suara engine-nya tuh ini rasanya smooth banget ya. Ini tapi gue lupa ya. Harusnya gue matiin engine startnya tuh dari engine-nya belum nyala. Ini gue matiin aja dulu. Biar gak ini. Nah, ini upgrade-nya nih yang pertama nih. Wow, ini udah ada APU ya. Kalau kalian yang belum tahu, APU itu tuh singkatan dari auxiliary. Gue kasih teks, mungkin kalau gue salah, auxiliary power unit. Nah, dimana dia tuh memberikan daya tambahan saat pesawat itu start gitu. Saat pesawat itu mau di start atau di shutdown, dia memberikan daya tambahan. Setahu gue sih kayak gitu. Mungkin kalau ada salah gue koreksi ya. Nih IPU start gitu kan. APU is on, ada pilihannya ya kan. Nah, APU nih udah ada APU nih, udah kerasa lebih real banget sih. Navnya juga, wah, kita bisa atur. Oke. Nah, ini kita lihat kokpitnya nih. Nah, oh ya, tuh mati kan kokpitnya. Itu kalian lihat, ini kokpitnya udah lebih bagus ya. Tuh, wow, ada kopilotnya cewek bro. Anjir, bukan ngebahas itu. Ini tapi kokpitnya sebelumnya nih, yang gue bilang tadi, nih ada 3 instrumen harusnya di sini nih. Nih, gue tunjukin aja di sini. Nih, di sini ya, di bagian sini. Ini nggak ada garis-garisnya sih, susah buat ngerekam. Pokoknya di sininya, yang di sini nih, kalian lihat di sini, nih. Nah, di sini harusnya ada 3 instrumen tuh. Kalau Boeing 777-200 versi lama. Tapi ini sekarang udah jadi lebih baru. Good job banget sih. Nah, sekarang kita akan coba gitu kan. Nyusun flight plan dulu. Yang paling kita coba nih, kita pencet ini. Kita mau take off dari runway 34 right. Nah, ini kita ini aja. Berarti kita susun fixnya dulu. Oh, udah aktif ini ATC-nya ya. Lauda, Lycos, Remos, Osaka Itami mana ya? RJOO. Nah, ini Osaka Itami ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kita mau landing di runway. Ini pendekatan dulu ya. Oke. Dan oke, ini kita udah selesai nyusun flight plan ya. Nah, di sini yang ini udah gak kerasa nge-lag lagi. Kemarin gue saat nyusun flight plan itu kerasanya nge-lag banget. Ini mungkin karena settingannya udah gue pindah ke low. Nih gue pakai settingan yang paling low gitu. Nah, di sini kita pencet map. Nah, di sini kalau kita mau ngatur VNAV gitu kan, udah ada fitur VNAV. Nah, sebelum kita ngatur VNAV, kita harus ngatur dulu gitu kan, apa yang mau didesain. Ini misalnya kita ngatur dulu ketinggiannya. Ini kita bisa ngatur ketinggian nih. Ini kayak R137. Ini kan mulai ketinggian start desain. Nah, ini kita bisa set altitude untuk VNAV. Nah, oh ini udah gak kerasa lagging ya. Ini kemarin gua saat mencoba pertama kali itu kerasa lagging banget. Misalnya gua mau, oh ya, gua notice juga sebelumnya untuk si VNAV ini dia cuma bisa dipakai functionnya untuk saat desain doang. Jadi saat desain doang gitu. Nah, ini apaan sih? Nih,
Misalnya gue masukin ketinggian, kita mulai desain deh ke 18.000 kaki. Nah, ini dia. Oke, dia udah ke 18.000 kaki. Ini gue bilangin juga. Nah, dia cuma bisa functionnya untuk si apa? Untuk desain doang nih. Sorry, gue ke atasin aja gitu kan. Dia functionnya itu cuma bisa untuk desain doang, nggak bisa untuk climbing. Gue gak tahu di dunia penerbangan nyata tuh apa emang dia itu bisa benar-benar untuk apa? Untuk eh cuma bisa buat functionnya itu untuk desain atau apa. Mungkin kalian yang master IF gitu bisa koreksi lah, yang lebih tahu dunia penerbangan dari gua. Tapi FINAP itu kan mengatur ketinggian secara otomatis, dan functionnya itu untuk cuma untuk climbing doang. Jadi eh mungkin untuk penggunaan gua saat penerbangan mungkin itu gak terlalu kepake banget kayaknya ya, penggunaan FINAP, karena climbingnya aja ngaturnya tuh manual gitu. Kalau kayaknya kerasa apa ya, kayak kerasa kurang asik aja kalau ininya climbingnya manual tapi ngatur desainnya itu saat otomatis gitu. Apalagi ya gua ngatur-ngatur jarak dulu lah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tap to dismiss. Ini kita atur ketinggian. Nah, ini function yang baru nih guys, VNAP. Nah, tuh dia tersedia hanya kok during climb. Ntar. Tuh unavailable during night. This function only available untuk descent. Artinya ini tersedia untuk descent. Untuk saat kalian penurunan doang. Descent atau penurunan, nggak tersedia saat kalian ke ketinggian menanjak menuju cruising atau ketinggian datar. Oke, ini kita atur speed. Ini gue speed saat pertama kali gue terbang mungkin sekitar 8.000 kaki kali ya. Nah, oke. Nah, oke, udah nih, udah nyala semua. Udah lengkap semua. Sekarang kita nyalain dulu. Nih. Nih passengernya nyalain dulu aja. Nah, nav at light-nya, beacon lights-nya udah on semua. Oke. Dan ini mungkin upgrade-nya kita lihat keluar. Nah, ini sekarang nih pintu-pintunya ini udah bisa dibuka loh, guys. Si pesawat Boeing 727 ini. Ini sorry kelihatan kurang asik ya kayaknya. Karena gue pakai grafik rendah nih, pesawatnya udah bisa dibuka-buka pintunya. Ini contoh gue buka pintu ini. Tuh kalian lihat kebuka. Mungkin yang left ya. Ini kita lagi posisi left atau posisi kiri. Ini kita buka lagi. Tek. Tuh udah 4 pintu yang bisa kebuka. Ini 4 pintu, 4-4-nya bisa kebuka gitu kan. Cuma nih gue operasikan pintu depan aja. Sayangnya gak ada garba rata ya. Mungkin kalau ada garba rata agak nanggung sih, kayaknya gak ada garba rata gitu. Mungkin kalau ada tangga masih lebih oke. Semoga next upgrade gitu ya, Infinity Flight ada garba rata sama terminal gitu. Jadi lebih kerasa real lagi gitu. Semoga next upgrade ada garba rata gitu ya. Nih, terus dia juga bisa buka pintu kargo. Pintu kargo ada di sini. Tuh. Ini pintu kargo kebuka. Tuh. Sekarang udah kayak ini function seperti ini sih udah ada ya di A350 sama Bombardier CRJ-1000 yang gue tahu function kebuka gini. Cuma ya ini udah kerasa lebih real sih. Gue kira itu diterapin di semua pesawat, katanya cuma si Infinity doang gitu. Nih, oke, gue nyalain sekarang untuk nav. Nah, ini udah ya. Dan sekarang untuk nav gue nyalain. Oh iya, bukan nav, apa, APU dulu nih ya. Gue nyalain, APU is on. Gak ada suaranya bro. Kemana ada suaranya itu APU nyala ya? Oh. Nah langsung aja nih kita pushback gitu kan. Gue tahu kok mesinnya belum nyala gitu kan. Langsung aja kita pushback, oke? Langsung aja. Pastikan semuanya udah normal, udah terencana ya kan. Oke, pushback sekarang. Oke, pushback. Oke,
Waktunya kita nyalain engine. Oke. Starring number 1. Gue ngerti kenapa nggak nyala-nyala gitu kan. Oh, mungkin bukan APU start kali ya. Ini gua dorong dulu. Ini kayaknya kemarin APU start nyala anjir. APU nya gue set start dulu mungkin ya. APU start. Oh iya, baru kerasa itu nyala ya. Ada suara APU nya. Tadi tuh suara APU nya kerasa nyala. Wah. Nah, ini udah kebuka nih mesin pesawatnya nih. Tuh udah mulai muncul tampilannya. Nih gitu kan. Kita tunggu pushback menjauh dulu. Oh, APU-nya itu harus start. Jadi biar semuanya kerasa nyala gitu, APU start. Setahu gua kalau sebelum kita on dulu ya. Udah on APU-nya. Oke, sip. Nah, ini kita berhenti pushback. Stopping pushback. Nah, oke, semua udah bisa. Oh ya, ini remnya bisa bergerak ya. Oh iya, remnya bisa bergerak juga. Nah, ini gua akan tunjukin ke kalian. Ini sekarang primary flight display. Di sini ada tampilan navigation display. Cuma yang gua kurang suka sih navigation displaynya kok tampilannya kayak gini gitu. Ini gua gak tahu bisa diubah-ubah atau enggak. Cuma gua lebih suka tampilan navigation display yang sebelumnya atau di Boeing 77 yang 300 atau 200 yang versi lama sebelumnya dibandingkan dengan ini. Ini gue kurang suka sih bulat-bulat gini gitu. Tampilannya tuh lebih baik yang tampilan kayak gini atau tuh tampilan yang kayak gini. Mungkin gue kasih gambarnya. Nah, ini gue sekarang mau tunjukin kalian nih. Ini bener-bener instrumennya tuh udah bergerak sekarang ya. Ini kita nyalain engine. Nah, sekarang kita starring number 1. Ini number 1 nih, number 1 ya. Dalam proses nyala engine-nya. Suara engine-nya tuh udah kerasa smooth banget ya. Kalian lihat kalau engine-nya dinyalain tuh gak seberisik sebelumnya. Sebelumnya tuh berisik banget kalau dinyalain gitu kan. Gitu kan. Sekarang ini suaranya jauh lebih halus. Ini kita atur flaps dulu. Atur flapsnya 50. Ini gua cuma kasih lihat ke kalian gitu kan. Upgrade dari waxy flap. Waxy flap masih deket ya. Oke, siap. Nih flight controlnya tes dulu. Ini gua alhamdulillah ya gak ada isu ya. Tadi di 773 ternyata ini upgrade udah emang bener-bener ke headlight. Itu cuma untuk si Boeing 77-200ER-nya aja. Jadi Boeing 77 yang lama kayak 200 LR, yang kayak 77-300ER itu ya udah masih pakai yang versi lama. Mesinnya juga beda, terus tampilan kokpitnya juga beda, gak semodern seperti ini.
dengan lain ya. Ini instrumennya yang sayangnya yang ini nih kayak kurang kepake gitu ya. Instrumen tengah ini di bawah tulisan Boeing 77 itu agak kurang kepake. Nih yang ini GPS nih, yang di FMC itu semuanya beneran bergerak, angka-angkanya semua, cuma yang ini nggak kepake. Kenapa ini nggak buat nampilin ini aja ya, kayak nampilin kayak nampilin ya semacam waypoint lah kayak di A350 gitu. Langsung aja kita take off ya guys ya. Tunggu kesimpulan dulu sini. Take off. Oke, ke power set. $80 knots. V1 VR. Barbar juga gue tekapnya ya. Positive rate, gear up, gear up. Kalau masalah yang yoke, masalah flaps yoke itu sama trasnya itu emang udah dari dulu bergerak, cuma nih ya tuh instrumennya tuh beneran bergerak ya. Udah detail banget sih nunjukin displaynya. Ini kalau kita mau ganti-ganti speed gitu kan, nih nunjukin speed kita, ini nunjukin posisi posisi kita, posisi vertikal kita. Oh, kita udah mau ketinggian nih. Ini sama autopilot gua kasih lihat juga. Nih. Ini aja guys, saya nggak nyambung. Tunggu kontak-kontak sih gua. Ini gua ubah ketinggiannya ke 12.000 kaki mungkin ya. Ini kalian lihat di sini juga. Autopilotnya pun juga berjalan gitu ya. Untuk speed juga tuh 240, tapi kita dalam aturannya gua lebih aman dari itu tidak. Dan untuk si sense yang untuk kita climbing itu kita gak pakai function sinap ini, gua arahin lagi ke gua. Nah untuk si sinap ini kita juga gak bisa lagi untuk pakai ini pakai si VNAV ini saat kita climbing. Jadi kita cuma bisa ngakses function si VNAV ini kita pakai saat kita descend doang. Cuma gue lebih prefer manual sih, mungkin gue belum biasa apa gimana, tapi gue lebih prefer pakai yang manual climb gitu, kayak ketinggiannya gue atur sendiri gitu, gak secara otomatis tiba-tiba descend gitu kan ya, gitulah. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue tunjukin ke lo. Nih flaps 1 semua instrumen udah bergerak. Oke, itu aja fitur-fitur yang gue upgrade yang
gue jelasin kasih lihat ke kalian upgradean dari Infinity Flight ini. So sekarang gue akan lanjut terbang sehabis landing ya, dan habis ini kita akan menutup video ini. Oke guys, sekian dari gua, sekian dari pembahasan gua tentang hal-hal apa aja yang di-upgrade di Infinity Flight. Mungkin mohon maaf juga kalau dalam omongan gua tadi itu ada kesalahan kata gitu, ada kesalahan atau ada kesalahan kata. Mungkin gua akan kasih teks koreksi mungkin saat gua ngomong supaya menghindari kesalahan kata sehingga menciptakan kesalahan kata yang bisa membuat kalian bingung atau blunder sehingga terjadi kesalahpahaman gitu kan. Dan ya sorry juga kalau ngomongnya tuh muncrat-muncrat ya. Ini gue udah pelan-pelan ngomong, tadi masih muncrat-muncrat, gue ngomong pelan-pelan aja biar gak muncrat-muncrat. Sorry juga kalau gue pembawanya tuh kayak terlalu hype, terlalu ngegas gitu ya, sorry aja gitu kan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian menyukai video ini. Kalau gak suka ya silahkan di dislike aja, karena memang banyak kekurangan banget dalam video ini. Kalau kalian mempunyai kritikan, saran, pertanyaan atau koreksi gitu kan, atau mungkin kalian yang lebih advance pengetahuan penerbangannya dari gua, udah lebih lama main Infinity Flight dari gua, udah lebih jago dari gua Infinity Flight-nya gitu, atau kalian udah lebih master lah dari gua Infinity Flight gitu, mungkin silakan koreksi gua. Kalau mungkin ada kesalahan dalam penjelasan gue ini, mungkin kalian silakan koreksi aja. Dan karena aneh masih newbie kan, dan ya kalau mungkin ada hal-hal tentang seputar upgradean Infinity Flight yang mungkin gua belum highlight atau gue belum bahas di video ini mungkin gitu kan, silahkan kalian taruh komen di kolom komentar gitu kan semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk memberikan memberi gue semangat agar terus bikin video di channel ini, agar tetap berkarya gitu. Barangkali ya abis kalian subscribe gitu kan, subscriber makin banyak gitu, artinya gue jadi semangat, jadi berinovasi gitu kan, gue jadi semangat gitu kan, berinovasi, mengusahakan untuk konten ini, untuk gue bikin konten gitu kan, bisa upload setiap minggu gitu kan. Tapi ya tetaplah pada konteksnya gitu kan, konteks channel ini, konteks konten di channel ini gitu, tetap pada jalurnya lah pokoknya. Dan ya gitu aja, sekian dari gue, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.